bahwasanya ada hadis menjelaskan di saat manusia dilanda kesusahan, prihatin, galau, kemudian dia membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 300 kali, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya, kesedihannya, kegalauannya. Artinya dia saat membaca la haula 300 kali dengan nama niat karena Allah, insya Allah kesusahannya, kegalauannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah fi 'ulumihi fi dharain amin. Melanjutkan video yang kemarin. Pada video kali ini kita akan membaca kitab Syafinatul Nadia yang telah diterjemahkan oleh Kiai Asrofi. Pada hari ini kita sudah pada halaman 11, yaitu pada potong bihun ini. Kemarin ilmu musannaf Syekh Salim yang mengarang kitab Syafinatul Nadia mengawali dengan membaca bismillah, alhamdulillah, dan sholawat. Kali ini kita akan membahas tentang sholawat yang dijelaskan oleh Kiai Asrofi. Kan Pak Kiai Musannaf mengawali kitab ini dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun atau suatu peringatan. Lafaz as-sholatu lafaz as-sholatu iku lamun dinisbataken maring Gusti Allah, maknane rahmat lan pangapura. Umpamane innallaha yusolli ala abdi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya yusholluna, baca sholawat kata Nabi Muhammad. Nah, di sini yang dimaksudkan sholawatnya Allah di sini adalah rahmat dan kasih sayang Allah, kasih sayang dan pengampunan Allah. Jadi kalau Allah membaca sholawat kepada seperti lafaz ini, innallaha yusolli ala zaidin, sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan pengampunan kepada Zaid. Bukan berarti Allah memintakan ampunan, tapi Allah memberikan rahmat dan pemaafan, pengampunan kepada Zaid. Jadi Allah itu memberi. Yang dinisbatakan maring malaikat maknane pengapura, kaya umpamane innallaha yusholluna 'alan nabi yaitu pengapuran, memintakan ampunan. Sesungguhnya Allah, malaikat yusholluna, mereka meminta akan ampunan 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad. Yang dinisbatakan maring Nabi Adam maknane kaya umpamane inna zaidan yusolli alaihim, maka ini dinamakan doa. Semoga Allah memberkatimu. Wa qauluhu wa ala alihi, adapun maknanya wa ala alihi kemarin di dalam matannya. Nah ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatimin nabi wa alihi. Karena wa alihi ini apa maksudnya? Adapun lafadz wa alihi, makna lafadz la ilaha iku pirang-pirang. Nanging kang den karepaken ali ana ing kitab iki yaiku ali maqam doa, ora mung ditertentuaken maring kerabate Kanjeng Nabi, balik endi-endi wong kang wedi ing Gusti Allah senajan mung mau tau maksiat. Dan di sini sekarang wa ala alihi ini ada beberapa makna yang banyak. Tapi dalam hal ini dalam kitab ini, dalam bab yang tadi di atas muqaddimah, ini di ali wa alihi ini sebagai makom doa atau diperuntukkan untuk doa. Jadi maksudnya gimana? Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarga. Keluarga di sini orang-orang yang
semua orang Islam, orang yang takut kepada Allah, bukan hanya ditertentu oleh kerabat kanjeng Nabi Muhammad dalam hal ini, dalam jika diartikan sebagai wa alihi dalam hal doa. Yen kang dan karapakan ali iku makom zakat tegese den haramake nampa zakat yaiku endi putrane Kiai Hasim lan Kiai Muthalib. Jika wa ali ini ditempatkan di tempat bab zakat, maka yang dimaksud wa ali yaitu orang dari keturunan Nabi Muhammad, yaitu dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi perlu ketahui bahwasanya wa ali ini punya dua arti. Jika wa alihi ini dimasukkan dalam kategori doa, maka arti wa alihi itu semua keluarga Nabi, yaitu orang-orang yang mengikuti kanjeng Nabi dan taat kepada kanjeng Nabi, yang taat kepada kanjeng Nabi itu orang Islam semuanya. Jika wa alihi ini ditempatkan sebagai bab zakat atau di dalam golongan zakat, maka wa alihi ini khusus untuk keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu perlu ketahui di sini wa alihi ada dua. Qaluhu wasobihi, adapun Kiai Musannaf berkata wasobihi kang derekaken sahabat yaiku endi-endi wong kang ngaweruhi Kanjeng Nabi Muhammad senajan mung sedelo utawa senajan ora nyritakaken hadis Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Terus apa iki? Waton wong-wong ngimanaken. Yang dinamakan wasobi di sini yaitu orang-orang yang mengetahui atau yang berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar, walaupun tidak meriwayatkan hadis, asal dia beriman kepada Kanjeng Nabi, maka dia dinamakan sahabat. Jadi sahabat berarti ada banyak. Sekarang sause ke musonek maca sholawat banjur maca la hauqalah iku lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian setelah beliau membaca sholawat kepada kanjeng Nabi, diawali musannaf dalam mengarang kitab diawali dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada kanjeng Nabi, kemudian ke musannaf dilanjutkan dengan melafadzkan hauqalah, yaitu lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mulane maca hauqalah jalaran merintahi bersihaken amal, tegese Kiai Musannaf oleh ngedohi maksiat nglakoni taat iku krana den kersakaken dening iku ora opi nglakoni taat ora den sendekaken marang rikodaya lan kekuatane dhewe, balik den sendekaken kelawan pitulunge Allah. Alhasil kita kabeh iki ora bisa nyingkir saking maksiat lan ora bisa taat ibadah ora oleh yen ora oleh pitulungi saking Allah. Setelah Kiai Musannaf membaca bismillah, alhamdulillah dan sholawat, kemudian beliau membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di sini Kiai Musannaf beranggapan menyandarkan diri kepada Allah, karena segala sesuatu tidak ada kekuatan kita mampu untuk terhindar dari maksiat, dan tidak ada kekuatan kita untuk menjalankan taat kepada Allah kecuali hanya dengan pertolongannya Gusti Allah. Di semua, makanya di sinilah ya misalnya supaya mengingatkan agar hatinya itu kembali ikhlas dengan menyatakan la haula, ibaratnya aku sekarang kita pabrik, tapi ingat bahwasanya kebaikan kita mampu berbuat kebaikan dan kita mampu untuk menghindari kejelekan, itu semuanya karena pertolongan Allah. Sahih amal bil ikhlasi wa sahil ikhlasi bitailihi minal hayati wa qawati. Sahih siro ing amal krana ikhlas. Sahnya amalmu itu tergantung dengan keikhlasanmu. Wasihatu siro ikhlas kelawan ngelebaraken saking rikodoi dan kekuatan. Yang dinamakan sah ikhlas di sini yaitu apa?
eh, mampu membebaskan diri atau kemampuan diri kita, tidak mengandalkan diri kita sendiri, karena semuanya karena Allah, atau semua perbuatan kita beruntukkan hanya untuk Allah, itu dinamakan ikhlas. Lan maneh hauqalah iku den tanda iku dadi tandurane swarga, kama fil hadisil mi'raj, sesungguhnya bagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Mi'raj, bahwasanya hauqalah atau lafaz la haula wala quwwata illa billahil adim adalah tanaman di surga, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Mi'raj, yaitu cerita hadis yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW naik ke langit. Terus Rasulullah mirsani, malaikat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perso Kanjeng Nabi Ibrahim lagi lenggah sendenan ing lawangi swarga, lenggahan ing ngatasi kursi saking Zabarzut kang ijo rupane. Nabi Ibrahim dawuh maring Nabi Muhammad mengkini. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Mi'raj, bahwasanya Nabi Muhammad saat naik ke atas atau ke langit, yaitu pada saat Isra Mi'raj, dia menjumpai Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim lagi duduk-duduk di bawah pohon, dan dia duduk di kursi yang terbuat dari Zabarzut. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, dawuh panjenengan Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, datang umat panjenengan supados ngatah-ngatahaken nanam swarga, jalaran bumine swarga menika lah loh jinawi tur jembar. Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, katakanlah kepada umat supaya umatmu memperbanyak menanam tanaman surga, karena tanah di surga itu sangat subur, dan loh jinawi atau loh jinawi itu tanah yang mudah untuk tumbuh jika ditanami, dan tanah di surga itu luas. Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam takon, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa tanamanipun surga menika, apa itu tanaman surga? Nabi Ibrahim menjawab, kemudian Nabi Ibrahim menjawab, tanaman surga yaitu lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanamannya surga yaitu lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berarti dari hadis ini bahwasanya Nabi Ibrahim memberikan amalan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, supaya apa? Diberi kepada umat Nabi Muhammad supaya apa? Memperbanyak melafatkan la haula wala quwwata ini, karena la haula wala quwwata ini adalah tanaman dari surga. Jadi kalau memperbanyak membaca la haula, berarti tanaman besok di surga semakin banyak. Wa minal khawaishi, dari satu khasiat dalam melafatkan la haula wala quwwata illa billah, an ibnu dunya bisanadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ibnu dunya dengan sanadnya sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'atan maratin lam tusibhu faqatun, sareng siap sapa wonge kang saben dina maca lafaz la haula wala quwwata ila akhirih kaping 100 ambalan, mongko ora ngenani apa melarat ing iku wong. Dari satu faidilah dari membaca la haula, yang dilewatkan hadis yang dilewatkan dari Ibnu Dunya dengan sanad beliau yang sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa setiap harinya membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, maka dia tidak akan menjumpai melarat atau kemiskinan sama sekali di hidupnya. Artinya bukan kemiskinan itu bukan hanya dengan Allah tidak punya harta atau tidak punya duit sedikit. Ya, dimasukkan miskin di sini ada kalanya hatinya miskin, tidak mampu menerima taat,
tidak mampu menerima nasihat atau hatinya gersang, selalu merana terus, itu juga termasuk miskin meskipun hartanya banyak. Tapi kalau hatinya tidak tenang, maka itu juga dikatakan miskin. Waruya fil khabari, sudah diriwayatkan di dalam hadis aidon halimali, idza nazzalal insa bil insani humihum muhimmun wa ta'ala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim salasami'ata marratin farajallahu anhu. Ari kalane manungsa ketekanan susah banjur maca la haula wa la quwwata illa billahil azim ping 300, mongko Gusti Allah ngilangaken sekabeh susahe. Diriwayatkan lagi dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada hadis menjelaskan di saat manusia dilanda kesusahan, prihatin, galau, kemudian dia membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 300 kali, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya, kesedihannya, kegalauannya. Artinya dia saat membaca la haula 300 kali dengan niat karena Allah, insya Allah kesusahannya, kegalauannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atta'a alaihi rizquhu wal yukaththir bi qawli la min qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa fil jumlati fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim laha ta'thirul azim fi tafri syayatin wal jinnu wa fi jalbir rizqi wa ghina wa shifa wa tahsili quwwati wa daf'il ajzi wa ghairi dhalik kama qalahu asy-syayyid Bakir Bakri Makiyu rahimahullah ta'ala, dan ngendikaaken dening sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an setuhune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ngendika. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, sapa wonge sedih, sendat, ora lancar rezekine, barang siapa tidak lancar rezekinya atau seret atau tidak lancar rezekine, maka moko ngekeh-ngekehno ing maca la haula wala quwwata illa billahil azim, maka perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billahil alim. Cekak ause maca la haula wala quwwata illa billahil alim iku gede banget doyone. Yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksudkan dari hadis di atas bahwasanya suatu la haula wala quwwata illa billahil azim, bukti kita ikhlas kepada Allah, bukti kita bersandar kepada Allah, sehingga kita sadar bahwasanya kita tidak ada kemampuan untuk melakukan taat, tidak ada kemampuan untuk terhindar dari kemaksiatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari sirrinya atau fadilahnya membaca la haula wala quwwata illa billahi. Kemarin hadis yang pertama bahwasanya la haula wala quwwata illa billahil azim adalah tanaman di surga. Jadi kalau kita memperbanyak membaca la haula, maka kita banyak tanaman kita di surga. Berarti kita nanam tanaman di surga. Yang kedua, la haula wala quwwata illa billahil azim sebagai penghilang susah atau merana. Kemudian hadis yang ketiga yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, barang siapa yang rezekinya itu seret atau tidak lancar rezekinya, beliau menyarankan untuk memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi begitu banyak manfaat dari kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti hanya ini adapun jadi banyak banget daya nih, banyak banget manfaatnya. Kena kanggo nolak setan jin lan kena narik rezeki lan kacukupan, lan kena nganggo tombo lan ngasilaken kekuatan, lan kena nganggo
nolak apes lan lian-liane. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini apa? La haula wala quwwata, ini banyak manfaatnya, seperti hanya mampu untuk Allah membuat kita terhindar dari godaan setan, artinya kita tidak ikhlas. Kedua, mampu menarik rezeki dengan cara kita memperbanyak baca la haula wala quwwata illa billah disertai dengan kerja keras. Nanti hanya mengandalkan la haula wala quwwata illa billah tanpa ada usaha, maka itu bohong itu namanya. Nah, demikian semoga bermanfaat. Pada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari jadikan ilmu bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu mempraktekkan atau mengamalkan apa yang kita pelajari saat ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.